honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Pemerintah harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lama 5 tahun. Jadi masih diperkenankan bekerja sampai dengan tahun 2023. Jadi ini proses yang sudah panjang sekali. Jangan dilihat tinggal 2 tahun lagi, kemudian kita geratak gerusuk. Enggak. Ini pemerintah sudah melakukan banyak sekali. Sudah lebih dari 1 juta tenaga. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat, optimis dalam meraih prestasi. Kali ini kita akan memberikan informasi seputar P3K 2022. Informasi ini saya kutip dari laman website naikpangkat.com, yaitu kabar terbaru, Kemdikbudristek sampaikan 6 perubahan aturan seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022. Simak baik-baik. Aturan seleksi P3K tahap 3 ada 6 perubahan aturan. Seleksi P3K tahap 3 di tahun 2022. Di mana aturan yang berlaku di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan aturan terkait seleksi P3K tahap 3 ini disampaikan langsung oleh Kemdikbudristek pada rapat koordinasi dan evaluasi seleksi CASN tahun 2021. Hal ini tentunya menarik untuk diulas. Apakah aturan ini berpihak kepada guru honorer atau sebaliknya, sekaligus menjawab beberapa keraguan guru honorer tentang kejelasan formasinya di sekolah induk. Untuk lebih jelasnya, berikut 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 dibandingkan dengan aturan seleksi P3K di tahun 2021. Nah, yang pertama, proses seleksi berdasarkan kompetensi. Nah, penjelasannya di sini, proses seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 berdasarkan kompetensi, sementara mekanisme seleksi di tahun 2021 seluruh peserta wajib terdaftar di Dapodik. Nah, ini syaratnya harus terdaftar di Dapodik. Kemudian peserta juga harus melamar pada formasi yang tersedia dan menjalani tes kognisi, sehingga disebut sebagai mekanisme tes. Sedangkan di mekanisme seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini, formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahannya, sehingga disebut sebagai mekanisme penempatan dan observasi. Perlu diketahui bahwa untuk penempatan ini dikhususkan untuk peserta yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Sementara untuk observasi ini dikhususkan bagi peserta prioritas 2 dan 3, yaitu honorer negeri yang sudah mengabdi atau aktif di Dapodik selama 3 tahun terakhir, dan yang kedua adalah THK 2. Panselnas memberikan sikap tegas pada seleksi P3K tahun 2022 dengan memfokuskan pada penempatan guru berkaitan dengan formasi yang tersedia atau dibuka. Berdasarkan Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022, yang menjadi prioritas adalah THK 2 guru honorer negeri. Kemudian lulusan PPG
dan barulah guru honorer swasta. Nah, ini urut-urutannya ya. Yang kedua, penyesuaian formasi. Pemerintah melalui Kemendikbudristek memaparkan bahwasanya ada penyesuaian formasi. Penyelesaian formasi tersebut bisa dilihat dari penempatan guru honorer di sekolah induknya masing-masing, dengan catatan sekolah tersebut membuka formasi. Hal ini tentunya berbeda dengan skema seleksi P3K tahun 2021, di mana guru honorer memperebutkan formasi yang tersedia, termasuk menghalalkan terjadinya mutasi atau pergeseran atau rotasi dalam skala besar dan serentak. Yang ketiga, diikuti oleh guru yang terdaftar di Dapodik. Hal yang baru pada aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 adalah guru honorer yang boleh mendaftar adalah guru honorer yang statusnya masih aktif pada laman Dapodik. Sementara di seleksi P3K tahun 2021, guru honorer yang diperbolehkan mendaftar adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini bedanya di sini ya. Kalau yang 2021 terdaftar, kalau yang 2022 memang masih aktif ya. Dikategorikan minimal 3 tahun. Yang keempat, tidak terjadi mutasi, rotasi atau pergeseran. Guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 tidak akan mengalami rotasi, pergeseran atau mutasi di sekolah induknya. Berbeda dengan seleksi P3K tahun 2021 yang memungkinkan terjadinya rotasi atau pergeseran. Yang kelima, mempertimbangkan dimensi kompetensi. Aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini mempertimbangkan dimensi kompetensi, diantaranya adalah profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sementara pada seleksi tahun sebelumnya menggunakan kompetensi teknis, diantaranya profesional dan pedagogis dalam pengujiannya. Yang keenam, mekanisme penempatan dan observasi. Aturan terbaru seleksi P3K tahun 2022 yang menjadi poin terakhir adalah terkait dengan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian atau observasi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan mekanisme seleksi tahun lalu, di mana pada seleksi P3K tahun 2021 mekanisme seleksi yang digunakan adalah mekanisme tes. Demikian informasi terkait dengan adanya perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi seleksi CASN di tahun 2021. Harapannya dengan pengetahuan perubahan aturan ini, calon pelamar memiliki modal untuk berupaya masalah-masalah atau kendala yang terjadi ketika proses pengadaan formasi atau penempatan. Tetap dukung terus channel The Gui Story, caranya like, subscribe, dan komentar, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman guru semuanya bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Demikian, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.